فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bagiannya dikuasai oleh Al-Harith Al-Humairi. Ya. Nabi SAW mengutus ke sana Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi. Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi. Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi radhiyallahu anhu ini diutus kepada Al-Harith Al-Humairi. Jadi Al-Humairi ini nisbat kepada sukunya namanya Himyar, ya, suku Himyar. Pada saat mendengar surat Nabi SAW tiba kepadanya, belum sempat dibaca, dia tolak. Langsung dia tolak, karena dia tahu Madinah bagi dia juga kecil. Udahlah, tidak usah beriman. Selesai, disuruh pulang saja utusan Nabi SAW. Belum baca suratnya, sudah ditolak. Tentu waktu itu Yaman teman-teman sekalian dibagi dua ya, setengahnya dikuasai oleh Persia, setengah dikuasai oleh orang ini. Surah selanjutnya datang kepada Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Hawdah bin Ali Al-Hanafi, ini penguasa wilayah Yamamah. Nabi SAW mengutus ke Hawdah bin Ali Al-Hanafi ini, seorang sahabat mulia namanya Sulaiq bin Amr. Sulaiq bin Amr radhiyallahu anhu. Dan Hawdah ini juga termasuk suku Arab yang memiliki kurang lebih 100.000 personil perang. Jadi itu memang militernya sejumlah itu. Saat surat Nabi SAW dibaca di hadapannya, maka Hawdah tertarik dan ia sudah mendengar juga mengumpulkan informasi perkembangan Islam. Maka ia berkata kepada Sulaik, sebagai respon dari surat Nabi SAW, sampaikan kepada Muhammad kalau aku akan beriman pada risalahnya, demikian pula seluruh kaumku, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau Muhammad wafat, aku jadi penggantinya. Pada saat surat atau balasan tadi, berita tersebut tiba di Nabi SAW di Madinah, maka kata Nabi SAW, semoga Allah melaknatnya. Dia hanya mau beriman karena kekuasaan saja. Nabi SAW lalu berdoa, ya Allah cukupkanlah aku dari keburukan orang ini atau Hawdah. Maka Hawdah pun meninggal 3 hari setelah doa Nabi SAW. Dan ini tentu teman-teman sekalian ada satu sebab ya, bukan begitu saja ya. Hawdah tadinya memang diberitakan kepada Nabi SAW melalui wahyu, kalau orang ini sebenarnya hanya ingin menunggangi ketenaran Islam, kan dia sudah dengar surat-surat Nabi SAW ini semua tiba ke Herakl, tiba ke sana, dia dengar rupanya. Maka dia mau tunggangi ketenaran itu, gitu kan. Maka dia mau tertulis dari Nabi SAW, kalau saya akan beriman dengan kaum saya, tapi berikan kepada saya kedudukan. Setelah kau meninggal, hai Muhammad, saya jadi pemimpin. Maksudnya dinobatkan juga saya jadi nabi, jadi raja, terserah. Maka Nabi SAW pun akhirnya mendoakan dia keburukan, karena dia sudah niat juga pada saat itu kalau Nabi SAW tidak terima permintaannya, utusan Nabi SAW pulang dalam beberapa hari, 3 atau 4 hari dia akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mendoakan supaya Allah mengambil alih Hawdah. Maka betul-betul 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Kemudian selanjutnya surat Nabi SAW kepada penguasa Oman, wilayah Oman, yang bernama Jaifar bin Abdu. Jaifar bin Abdu. Ya. Jaifar bin Abdu ini diutus kepadanya oleh Nabi SAW Amr bin As radhiyallahu anhu. Maaf, bukan Jaifar bin Abdu ya, Jaifar dan Abdu. Adik kakak ini. Jaifar dan Abdu. Ya. Diutus kepada mereka berdua adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, dan keduanya ini anak daripada Julandi, ya, namanya Julandi. Jadi Jaifar bin Abdu dan Abdu bin Julandi, ya. Amr bin As di masa jahiliyah radhiyallahu anhu di Mekah memang dia seorang duta dan sudah terbiasa menghadapi para utusan-utusan. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana dia pada saat ingin menarik muslimin agar bisa pulang ke Mekah, dia memberikan hadiah-hadiah kepada para pendeta, kepada Najasyi, tapi dia tentu tidak berhasil waktu itu ya. Maka dia tahu strategi bagaimana hargai para pemimpin. Amr tidak langsung menyampaikan surat Nabi SAW kepada Jaifar dan Abdu, tapi ia tinggal beberapa hari dan berbaur dengan masyarakat Oman sambil mengumpulkan informasi detail tentang kedua raja Oman tersebut dan sifat-sifat keduanya, kesukaan keduanya, hal-hal yang dibenci dan yang lainnya.
Setelah memastikan semua informasi sudah lengkap, maka Amru bertanya kepada masyarakat Oman, siapa di antara kedua raja ini yang paling baik, artinya yang mungkin mudah untuk bisa diberikan masukan. Maka mereka menjawab Abdu. Dari dua adik kakak ini, ternyata Jaifar dan Abdu, Abdu yang lebih baik, lebih lembut. Maka Amr pun memulai mendatangi Abdu dan membacakan surat Nabi SAW. Dan bila ia beriman, maka seluruh kerajaan dan kekuasaannya tetap, hanya saja hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Kerajaan tetap, semua tetap, tapi Islam yang diterapkan. Abdu waktu itu sempat sangat marah dengan surat Nabi SAW dan berkata, berani benar dia mengancam kerajaanku. Apa yang bisa ia lakukan untuk mengalahkan kekuasaanku? Maka raja, dia merasa kenapa harus tunduk dengan seseorang yang tidak dikenal. Amr bin As waktu itu sangat cerdas, dia mengatakan, ia tahu bahwasanya menghadapi orang seperti Abdu, emosional, punya kerajaan, butuh kecerdasan. Maka Amr berkata, bila surat ini tidak bermanfaat bagimu, maka kami tidak perlu, ya, karena telah masuk di bawah hukum Nabi kami banyak raja-raja, di antaranya Najasyi. Jadi ternyata Oman ini sering kali interaksi masalah bisnis, masalah peradaban, masalah apalah ya, politik, itu selalu patokannya Najasyi. Ya. Ada beberapa wilayah ikuti Persia, beberapa wilayah ikutin Romawi, tapi ini enggak, ini ikutin Najasyi. Maka kata Amr bin As, kalau anda tidak bermanfaat surat ini, tidak ada masalah. Tapi perlu anda tahu, kalau yang sudah ikut pada Nabi kami ini adalah Najasyi. Disebutkan raja yang dia kagum gitu. Abdu kaget, Najasyi masuk Islam? Kata Amr, iya. Abdu bertanya lagi kepada Amr, engkau berdusta? Kata Amr, saat Najasyi masuk Islam, aku lagi ada di sisinya. Dan aku sendiri dulunya adalah orang kafir kepada Muhammad. Tapi aku masuk Islam justru karena melihat Najasyi masuk Islam. Amr lalu berkata setelah itu, bukan hanya Najasyi, tapi Bazan pun sudah masuk Islam. Bazan juga termasuk orang yang disegani, Jazirah Arab. Abdul lebih kaget lagi lalu berkata, Bazan masuk Islam, bukankah Bazan penyembah api? Kata Amr, iya. Abdul bertanya lagi, lalu Kisra buat apa? Bukankah Bazan di bawah hukumnya? Kata Amr, Kisra tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa berbuat apa karena dia sudah mati. Gitu. Ya. Abdul bertanya lagi, bagaimana dengan Kaisar Romawi, Herakl? Amr menjawab, ia tidak beriman dan juga tidak menolak. Ya. Abdul tahu masalah Herakl seperti apa yang disampaikan oleh Amr tadi. Maksudnya Abdul sudah tahu kalau Herakl pernah beriman, tolak. Dia tidak beriman, tidak juga ini. Ya. Abdul lalu berkata, beri aku waktu untuk berpikir berapa hari. Dalam beberapa hari tersebut, Abdul berusaha menjelaskan kepada saudaranya Jaifar. Ia berkata, lebih baik kita masuk Islam dan kerajaan kita tetap jaya, daripada kita dikalahkan dan hilanglah semuanya. Siapa yang bisa melawan raja-raja besar yang telah menganut Islam? Apalagi kerajaan dan kekuasaan mereka tetap di tangan, apalagi kerajaan dan kekuasaan tetap di tangan kita. Kita cuma mengucapkan syahadat, terapkan hukumnya Muhammad, kerajaan tetap seperti ini, tidak ada yang berubah. Abdul terus meyakinkan saudaranya sampai akhirnya Jaifar menerima Islam dan akhirnya keduanya masuk Islam dan mengiklankan keislaman mereka. Demikian pula seluruh masyarakat Oman waktu itu masuk Islam. Setelah Allah SWT yang maha mulia, Amr bin As adalah penyebab masuk Islamnya kedua raja tersebut serta juga seluruh wilayah Oman. Dan ini juga keutamaan bagi dai-dai yang bersabar dan dalam menyampaikan dakwah butuh strategi. Tidak boleh orang asal begitu saja. Dia harus punya strategi dalam menyampaikan dakwah, dia susun materinya, dia menggunakan retorikanya, dia memilih waktu dan tempat yang tepat, gitu kan. Maka itu semua teman-teman sekalian sangat membantu untuk dakwah. Ada orang bisa dihadapi dengan hanya satu hadis, ada orang dihadapi dengan 10 hadis, ada orang dihadapi mungkin dengan 100 hadis, Allahu a'lam. Ada orang juga memang membangkang rasanya tidak mau. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana menghadapi orang-orang ini, terutama kita ambil pelajaran dari para sahabat beliau, Ridwanullahi alaihim. Dan bagaimana kejelian dan kecerdasan Amr di sini berhasil mengatur strategi jitu untuk menyampaikan dakwah. Keduanya tetap jadi raja sampai meninggal dunia, barulah Nabi SAW menentukan gubernur di Oman. Setelah keduanya meninggal, barulah Nabi SAW tunjuk penggantinya. Subhanallah, ini semua efek daripada kesepakatan Hudaybiyah. Kalau kita review kembali teman-teman sekalian, waktu sampai kesepakatan Hudaybiyah,
Jumlah umat Islam waktu itu masih sangat sedikit sekali, sekitar 1.400 orang yang ikut bersama Nabi SAW waktu itu sepakatan Hudaybiyah ya. Waktu itu terjadi 1 tahun tidak ada ribut sama Quraisy. Penyebab utama dakwah terhalangnya sudah ditutup. Kesepakatan 1 tahun. 1 tahun itu Nabi SAW gerilya. Ya, di antaranya mengalahkan Yahudi Khaybar, di antaranya mengirim surat-surat ini sehingga tersebar sana sini. Dan spontanitas waktu itu sudah ada raja-raja besar yang masuk Islam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dan mereka punya kepasukan. Kalau Nabi SAW, mereka sudah masuk Islam, Nabi ajak mereka kan ikut berperang. Itu kan, otomatis itu. Ini semua kesepakatan Hudaybiyah yang tadinya banyak sahabat-sahabat yang menganggap kesepakatan Hudaybiyah adalah penghinaan untuk umat Islam, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu pernah kita ceritakan, masih ingat gak? Allahu a'lam. Ingat atau enggak? Baiklah. Jadi itu Umar sempat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Quraisy salah? Benar. Bukankah kita benar? Iya benar. Kenapa kita enggak perang ya Rasulullah? Kenapa kita hinakan diri kita? Kenapa harus ada akad-akad seperti ini? Kan akadnya itu menyakitkan sekali. Siapapun orang Mekah yang pergi ke Madinah harus dipulangkan. Dan siapapun orang Madinah yang pergi ke Mekah enggak boleh dipulangkan. Itu kan menyakitkan sekali. Dan sudah kita ceritakan panjang lebar bagaimana cerita kesepakatan Hudaybiyah. Tapi ini subhanallah luar biasa kan. Pada saat dakwah itu tidak diganggu, maka akan tersebar luar biasa gitu. Pengganggu-pengganggu ini banyak memang. Sering melakukan hal-hal yang buruk ya. Perdamaian dengan Quraisy yang merupakan musuh utama Islam membuka semua pintu dakwah. Hampir seluruh wilayah dunia menerima Islam bahkan tanpa peperangan dengan surat saja. Tadi bayangkan wilayah Oman masuk Islam semuanya. Wilayahnya Bazan masuk Islam semuanya, gitu kan. Jadi mereka banyak, walaupun ada yang tolak, sudah umum itu. Kita kalau berdakwah teman-teman ada yang terima, ada yang tolak, itu sudah umum. Rasulullah SAW aja gitu, apalagi kita gitu. Walaupun antum hafal 30 juz Al-Quran, antum punya retorika yang sangat luar biasa, tetap ada yang nolak, sudah umum itu. Tapi kalau antum dalam keadaan benar, berarti yang nolak itu salah, gitu kan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat-surat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama teman-teman sekalian, agama Islam pasti menang. Walau tidak ada yang meyakininya. Karena agama ini dari Sang Pencipta. Bila Anda tidak beriman dan mengamalkannya, maka Sang Pencipta akan mendatangkan dan menciptakan makhluknya yang akan beriman dan mengamalkan syariatnya. Itu pasti. Jadi sebenarnya dengan berimannya kita teman-teman sekalian yang beruntung kitanya. Banyak orang teman-teman tidak khusyuk dalam sholat, tidak mau bersedekah kecuali nanti kalau memang ada dorongan besar dalam jiwanya, tidak mau berdoa kecuali kalau musibah sudah datang. Ini semua kenapa terjadi? Karena dia belum yakin dengan agama ini. Kalau yakin sama agama ini teman-teman, ada orang gak ada orang tetap dia sholat, tetap dia sedekah, tetap dia baca Quran, dia tahu kebutuhannya. Banyak orang juga fikir Allah Sang Pencipta butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dengan sholat antum, enggak butuh dengan sedekah antum, enggak butuh dengan sembelihan antum. Allah SWT mengatakan misalnya dalam masalah sembelihan ya, dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalullahu ruhumuha wala dima'uhu walakin yanalu taqwa minkum. Allah enggak pernah butuh dagingnya dan darahnya sembelihan kalian, tapi Allah mau lihat ketakwaan kalian. Allah enggak butuh. Kenapa orang kalau masuk masjid ada orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena dia pikir Allah butuh, cuma kayak store kewajiban, selesai. Enggak, Allah enggak butuh. Biar kita sholat khusyuk, dapat 100% pahala dan semua sholat kita bahkan umur kita 1000 tahun tidak ada gunanya. Ya, kecuali untuk dia sendiri. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, semua amal-amal yang saya perintahkan kepadamu sebenarnya adalah hal yang saya akan kembalikan kepadamu juga. Akan diberikan. Allah SWT yang memberikan kepada kita. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan dunia, ciptakan amal perbuatan kita, amal buruk kita untuk menguji kita. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah yang mengatur semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya buat Allah SWT, tapi berguna buat kita. Yang kedua, jadi kalau kita jauhi agama ini, poin pertama tentunya kita sendiri yang rugi, karena agama ini pasti akan menang. Tidak akan pernah luluh agama Islam, karena ini agama kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Yang kedua, kecerdasan dan kejelian pemimpin dalam mengambil keputusan kapan harus perang, kapan harus damai, kapan menyerang, kapan menahan diri, yang diikuti dengan pemahaman yang mendalam pada syariat Allah Maha Sempurna dan bertawakal kepadanya. Seperti Nabi SAW melakukan itu. Waktu diajak damai Hudaybiyah, oke diambil. Waktu di perang Khaybar juga kalau masih ingat, ada beberapa benteng